Halo, perkenalkan nama saya Tasya Jumati. Saya berkuliah di Universitas Pancasakti Bekasi dengan program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada saat ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ajeng Priyandarning Tias, Shum MPD. Dengan mengangkat tema Ice Breaking Daring, langsung saja kita masuk pada latar belakang. Sebagaimana kodrat kehidupan manusia di dunia ini, manusia bukan hanya makhluk biologis seperti halnya hewan. Manusia adalah makhluk sosial dan budaya. Ada titik di mana manusia berbeda dengan makhluk lainnya, yakni di mana manusia bisa menggunakan akal pikiran untuk belajar dari hal-hal sebelumnya tidak diketahui sampai mengetahuinya. Jelaslah kiranya belajar sangat penting bagi kehidupan seorang manusia. Dengan demikian, seorang guru harus menjadi motivasi bagi diri dan peserta didiknya dengan memberikan suguhan model dan materi pembelajaran secara aktif, salah satunya dengan cara menerapkan model pembelajaran ice breaking dalam pembelajaran. Tentunya kita di sini harus mengetahui apa itu ice breaking. Nah, ice breaking merupakan permainan atau kegiatan yang sederhana, ringan, dan ringkas yang berfungsi untuk mengubah suasana kebekuan, kekakuan, rasa bosan, atau mengantuk dalam mata pelajaran, sehingga membangun suasana belajar yang dinamis, penuh semangat, dan antusias, yang dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan tapi santai. Seperti pada umumnya, jika di sekolah, kadang kita terlalu serius dalam proses pelajaran sehingga terkadang kita juga akan merasa bosan, mengantuk, dan kaku, dan juga merasa lemas, sehingga pada saat-saat itulah guru harus berperan penting dalam membangun kembali rasa semangat siswa, yaitu dengan cara menerapkan metode ice breaking ini, sehingga semangat siswa dapat kembali lagi dan dapat menyerap mata pelajaran yang dipelajarin atau yang sedang diajarkan. Ada beberapa pengertian ice breaking menurut para ahli. Yang pertama, menurut NIDA tahun 2011, selanjutnya ice breaking bisa diartikan sebagai usaha untuk memecahkan atau mencairkan suasana yang kaku seperti es, agar menjadi lebih nyaman, mengalir, dan santai. Hal ini bertujuan agar materi-materi yang disampaikan dapat diterima. Nah, kemudian menurut Dryden dan Voss tahun 2000, belajar akan efektif bila proses pembelajaran dilaksanakan dengan suasana yang menyenangkan atau joyful learning. Ada beberapa hal yang mendukung efektivitas hasil belajar siswa, di antaranya siswa belajar dalam kondisi senang. Guru menggunakan berbagai variasi metode dan teknik, menggunakan media belajar menarik dan menantang. Penyesuaian dengan konteks, pola induktif, dan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran. Icebreaker atau ice breaking dalam pembelajaran, perkuliahan, atau pelatihan sangat membantu dalam membuat suasana belajar yang menyenangkan. Caranya dapat secara integratif atau secara khusus diberikan dalam sela atau jeda dalam proses pembelajaran. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa ice breaking ini sebenarnya tidak hanya dilakukan di dalam sekolah atau dalam proses belajar mengajar, tetapi juga dapat dilakukan di dunia perkantoran, dunia pekerjaan, atau dalam pertemuan-pertemuan seperti seminar, agar peserta yang satu dengan yang lain dapat berkenalan, dapat mengenal satu dengan yang lain. Kemudian penggunaan media edukasi. Sesuai dengan tema yang telah tertulis di atas, maka penggunaan media edukasi yang kita gunakan saat ini adalah secara online atau daring.
Pada dasarnya, daring memang bukan kata biasa. Sebenarnya daring merupakan singkatan atau akronim. Kepanjangan daring adalah dalam jaringan. Walaupun dijelaskan sebagai sebuah singkatan, sebenarnya daring merujuk kepada istilah online. Ada berbagai aktivitas daring, sebagai contoh dimulai dari komputer, laptop, tablet, hingga smartphone yang telah terhubung ke internet. Saat ini, daring menjadi satu kata yang semakin relevan di tengah kondisi seperti sekarang ini. Sudah pasti seluruh aktivitas disarankan dilakukan di rumah saja atau work from home. Dengan begitu, kita akan sering melakukan daring menggunakan laptop atau smartphone untuk bekerja atau belajar. Dalam melakukan daring, terdapat beberapa jenis komunikasi daring, antara lain yang pertama, komunikasi sinkron video call. Terus yang kedua, komunikasi sinkron chat. Terus yang ketiga, komunikasi asinkron video. Yang keempat, komunikasi asinkron chat. Nah, karena kita sering menggunakan video call, merupakan jenis komunikasi daring sinkron yang biasa digunakan sebagai sistem pembelajaran secara real time. Komunikasi sinkron video call menggunakan video call untuk berkomunikasi dengan memanfaatkan jaringan terhubung melalui jejaring komputer internet, melalui layar smartphone atau layar komputer, dengan memanfaatkan aplikasi pihak ketiga seperti Zoom dan Google Meet sebagai sarana penggunaan media edukasi yang paling sering dipakai dalam pembelajaran daring. Ada banyak jenis atau macam ice breaking yang dapat digunakan dalam pelatihan. Beberapa di antaranya ialah yang pertama jenis yel-yel, terus jenis tepuk tangan, terus jenis menyanyi, terus jenis gerak anggota badan, terus jenis gerak dan lagu, dan jenis permainan atau games. Jenis yel-yel biasanya dipakai di awal pembelajaran. Misalkan selamat pagi, ada selamat pagi, semangat. Itu merupakan sebuah ice breaking yang jenis yel-yel, yang merupakan jenis yel-yel. Terus kemudian jenis tepuk tangan biasanya dipakai dalam digunakan dalam jeda-jeda waktu tertentu pada saat para peserta didik sudah mulai merasa bosan, sudah mulai mengantuk, sudah mulai kaku dengan keadaan, maka di situ akan ada metode ice breaking yang jenis tepuk tangan. Namun di sini yang paling sering dipakai adalah jenis permainan atau games yang merupakan games edukasi, seperti game, karena saya dari pendidikan bahasa Inggris, seperti games Simon Says. Jadi permainannya sangat simpel dan sederhana, namun membutuhkan konsentrasi para siswa agar tidak salah. Jika guru berkata Simon Says, maka apapun yang dilakukan guru harus dilakukan oleh para siswa atau diikuti oleh para siswa. Tapi kalau guru tidak mengatakan Simon Says, maka para siswa tidak harus melakukan apa yang dilakukan guru. Nah, di situ butuh konsentrasi yang tinggi oleh para siswa. Nah, tujuan ice breaking di sini ialah terciptanya kondisi-kondisi yang equal atau setara antara sesama peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Terus menghilangkan sekat-sekat pembatas di antara peserta didik, sehingga
Tidak ada lagi anggapan si anu pintar, si anu bodoh, si anu kaya, dan lain sebagainya. Yang ada hanyalah kesamaan kesempatan untuk maju. Kemudian terciptanya kondisi yang dinamis di antara peserta didik. Kemudian menimbulkan kegairahan motivasi antara sesama peserta didik untuk melakukan aktivitas selama pembelajaran berlangsung. Tidak hanya mempunyai tujuan, icebreaking juga mempunyai manfaat selain membuat peserta saling mengenal dan bisa mengekspresikan dirinya. Kegiatan icebreaking juga bisa dilakukan untuk memecah kejenuhan loh. Contohnya saat presentasi di kelas, kemudian para peserta didik atau audiens terlihat nggak tertarik, ngantuk atau nggak fokus. Maka icebreaking perlu dilakukan untuk membuat suasana ruangan sedikit berbeda dan menyenangkan. Kira-kira ada manfaat apa lagi sih dari kegiatan seru ini? Membangun suasana yang friendly sehingga bisa lebih mudah diikuti dan dimengerti proses pembelajarannya. Nah, itu manfaat lainnya. Kemudian hiburan bagi para peserta supaya gak jenuh dan kembali mendapatkan semangatnya. Kemudian sarana perkenalan yang asik. Nah, di sini dilansir dari Teaching Cornell Education, icebreaking bisa membantu membangun hubungan antara mendorong siswa untuk punya rasa saling memiliki terhadap lingkungan belajar di kelas dan sekolahnya. Kemudian mempersiapkan siswa atau peserta didik untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu dia pengertian, manfaat serta tujuan dari dilaksanakannya icebreaking ini. Mungkin sampai di sini saja pemaparan dari materi icebreaking daring ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Apabila ada kesalahan kata dan kurangnya kesempurnaan materi ini, saya mohon maaf dan sekian dan terima kasih.